Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, kita bertemu kembali dalam tayangan video lanjutan pembahasan soal-soal moderasi beragama dalam rangka untuk mempersiapkan diri mengikuti tes P3K tahun 2023 Kementerian Agama. Kali ini saya soal nomor 6. Ada 4 indikator utama moderasi beragama di Indonesia, kecuali berarti kita diminta untuk menentukan yang bukan merupakan indikator utama dari moderasi beragama. Kita lihat opsi A, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini merupakan suatu penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Ini adalah indikator moderasi beragama. Opsi B, anti kekerasan. Ini merupakan suatu bentuk penolakan tindakan terhadap kelompok lain dengan cara-cara kekerasan. Ini adalah suatu indikator dari moderasi beragama. Untuk opsi C, toleransi. Toleransi ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan. Ini juga termasuk indikator dari moderasi beragama. Opsi D, budaya permisif. Nah, budaya permisif ini adalah suatu bentuk budaya penerimaan atau keterbukaan terhadap budaya lain, tetapi dengan berlebihan dan tanpa mempertimbangkan etika dan moral, sehingga ini bukan termasuk indikator dari moderasi beragama. Untuk opsi E, penerimaan terhadap tradisi. Ini adalah suatu bentuk sikap ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Jadi ini merupakan salah satu indikator utama moderasi beragama. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat atau yang bukan termasuk dari indikator utama moderasi beragama di Indonesia adalah opsi D, yaitu budaya permisif. Kita lanjut ke soal. Pernyataan berikut ini mencerminkan kondisi kebangsaan dan keagamaan di Indonesia. Kalimat kuncinya adalah kondisi kebangsaan dan keagamaan. Kita lihat untuk opsi A, masyarakat sangat menjunjung tinggi norma agamanya. Ini sesuai dengan kondisi saat ini atau kondisi kebangsaan kita saat ini. Memang masyarakat kita sangat menjunjung tinggi norma agama. Dan untuk opsi B, kemerdekaan beragama dijamin konstitusi. Ini sesuai dengan kondisi kebangsaan di Indonesia, karena memang kita beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan opsi C, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama. Ini benar, kan memang masyarakat Indonesia itu sangat lekat ataupun sangat religius dalam kehidupan beragamanya. Kemudian D, menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Itu tentu saja, karena tentu ada beberapa hambatan dan tantangan dalam mengelola keberagaman. Dan opsi E, Indonesia merupakan negara agama yang masyarakatnya religius dan majemuk. Nah, ini memang masyarakat Indonesia itu adalah religius dan majemuk, tetapi Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Oleh karena itu Indonesia itu sebenarnya adalah negara Pancasila. Maka pilihan jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini adalah yang bukan cerminan dari kondisi kebangsaan dan keagamaan di Indonesia, yaitu E, Indonesia merupakan negara agama yang masyarakatnya religius dan majemuk. Ini tidak tepat. Jadi opsi jawabannya adalah opsi E. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman adalah upaya untuk mengatasi tantangan terhadap. Ini ada satu kalimat kunci, yaitu keragaman tafsir keagamaan. Kalau tafsir ini adalah suatu persepsi terhadap cara-cara atau perilaku keagamaannya, tetapi ini lebih kepada tafsir atau pandangan subjektif. Kalau kita lihat dari opsi-opsi di sini, maka opsi yang paling tepat adalah yaitu D. Di sini adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan tafsir agama. Ini adalah suatu klaim kebenaran subjektif, artinya ini adalah suatu persepsi terhadap perilaku agama dan juga disertai dengan suatu tafsir agama atau pandangan terhadap suatu perilaku agama. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Beri ruang perayaan hari besar agama di masyarakat merupakan penyelarasan relasi. Penyelarasan relasi atau artinya adalah penyelarasan hubungan antara agama dengan apa. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu kata kunci dari soalnya, yaitu memberi ruang perayaan.
perayaan ini ya tentu saja adalah suatu bentuk luapan kegembiraan atau ekspresi. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam opsinya di sini yang terkait dengan perayaan atau suatu bentuk kegembiraan atau luapan bahagia, maka jawabannya adalah opsi D. Di sini adalah penjelasan relasi antara agama dan ekspresi publik. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Tindakan seseorang atau kelompok tertentu dengan cara-cara di luar koridor hukum. Cara-cara di luar koridor hukum, baik fisik maupun verbal, merupakan salah satu penerapan indikator moderasi beragama dalam hal, kita tahu tadi ada 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi. Namun ini adalah lebih fokus kepada cara-cara di luar koridor hukum, bahkan menggunakan secara fisik maupun verbal untuk menolak tindakan suatu seorang atau kelompok. Nah, kalau kita lihat dari opsi-opsi indikator moderasi beragama di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah indikator moderasi beragama untuk opsi yang B, yaitu anti kekerasan. Artinya, menolak suatu tindakan seseorang dengan cara-cara di luar koridor hukum, bahkan baik secara fisik maupun secara verbal. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Dalam penerimaan terhadap suatu kebiasaan dan budaya lokal, kata kuncinya budaya lokal, dalam perilaku keagamannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, merupakan salah satu penerapan indikator moderasi beragama dalam hal kita tentu menentukan ataupun dari 4 indikator moderasi beragama yang sudah kita ketahui tadi, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi, mana yang terkait dengan penerimaan budaya lokal. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari opsi-opsi dalam soal ini, pilihan jawaban soal ini, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D, penerimaan terhadap tradisi. Kita lanjut untuk soal nomor 12. Salah satu muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama yang sesuai dengan pesan keagamaan tersebut adalah, artinya muatan pesan keagamaan yang seperti apa yang menghargai terhadap suatu kemajemukan. Nah, dalam berbagai kesempatan pihak Litbang Kemenak RI dalam mengeluarkan beberapa referensi untuk muatan kebangsaan ataupun muatan pesan keagamaan, itu ada 7 muatan pesan keagamaan yang termaktub dalam beberapa referensi ataupun sumber-sumber buku yang dikeluarkan atau dirilis oleh pihak Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka kita lihat untuk opsi yang A, menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara. Ini tidak sesuai dengan permintaan soal di sini, karena ini adalah penghargaan terhadap kemajemukan untuk soal ini. Ini lebih kepada konstitusi. Ini tentu saja penekanannya kepada pengakuan terhadap hak-hak seorang yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian B, mengutamakan sikap memanusiakan manusia atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Ini lebih kepada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Jadi ini bukan termasuk penghargaan terhadap kemajemukan. Opsi C, menerima keberagaman sebagai anugerah. Sehingga terbuka terhadap perbedaan. Nah, kalau ini kita telaah, menerima keberagaman ini tentu saja sesuai dengan kemajemukan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat tentu saja C. Kalau kita lihat untuk opsi D, menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai world view. Nah, kalau ini lebih terkait dengan menjunjung tinggi keadaban mulia, ini tidak termasuk dari penghargaan terhadap kemajemukan. Dan untuk opsi E, menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dan prinsip adil dan berimbang. Ini adalah suatu bentuk dari menaati komitmen berbangsa dan
bernegara ini tidak termasuk dari penghargaan terhadap kemajemukan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Kalian, semoga tayangan kali ini bermanfaat dan kita bertemu kembali dalam pembahasan soal berikutnya dalam channel yang sama dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.